السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Anak-anak didik Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas kebaikan-kebaikan dan nikmat-nikmatnya yang selalu Ia limpahkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, kaifa halukum al-yawm? Khair, alhamdulillah Ustaz. Ya. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu masih berkenaan hadis yang ke-35. Kita sampai kepada pembahasan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam berisyarat ke dadanya 3 kali. Ya. Anak-anak saja yang saya cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, kemuliaan kita manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dengan ketakwaan. Bisa jadi seseorang itu dihina karena kelemahannya, karena kemiskinannya, namun ia lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang-orang yang punya, yang memiliki kehormatan di dunia. Karena manusia itu berbeda-beda tingkatannya tergantung dengan ketakwaannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian itu adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling taat kepada Allah dalam menjalankan perintah Allah, dan orang yang paling menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sumber takwa itu ada di hati. Oleh karenanya kita nggak bisa melihat ketakwaan, hakikat ketakwaan seseorang, ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa melihat hakikat ketakwaan seseorang. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada tampang kalian, kepada wajah kalian. Allah tidak melihat kepada harta kalian. Ya, Allah tak memandang ini. Namun yang Allah pandang itu adalah hati kalian dan juga amal kalian. Ya. Oleh karenanya bisa jadi orang yang punya wajah yang tampan, punya kekayaan yang melimpah, punya jabatan yang tinggi, punya kepemimpinan di dunia, namun hatinya itu kosong dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa jadi seseorang itu dia tidak punya sedikit apapun, dia tidak punya apapun, ya, tidak memiliki harta dan sebagainya, akan tetapi hatinya penuh dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, namun dia menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab ketakwaannya itu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi ahli jannah kullu dha'ifin mutadha'if law aqsama 'ala Allah la abarrah. Ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu utullin jawadin mustakbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian penghuni surga
Nabi SAW mengatakan penghuni surga adalah kullu dha'ifil mutadha'if. Setiap orang yang lemah, yang dianggap lemah. Namun apabila dia bersumpah kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memenuhinya. Maukah kalian aku jelaskan penghuni neraka, kata Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, penghuni neraka adalah setiap orang yang keras, yaitu keras kepala, pengumpul harta, ya, lagi sombong, ya, lagi sombong. Ya, kemudian Nabi SAW bersabda, bihasbim ri'im minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukuplah keburukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya yang muslim. Ya, cukuplah keburukan jika orang muslim menghina saudaranya yang muslim. Sebab menghina saudaranya yang muslim, ya, itu adalah kesombongan. Ya, menghina itu adalah menunjukkan bahwasannya dia adalah orang yang sombong. Orang yang suka menghina ini adalah orang yang penyombong, orang yang sombong. Dan sombong ini jelas merupakan keburukan yang paling besar. Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya terdapat kesombongan, kendati hanya sebiji sawi. Kendati hanya sebiji sawi, dia tidak akan masuk surga. Ya, jadi cukuplah seseorang itu berdosa, ya, melakukan keburukan dengan apa? Menghina saudaranya yang muslim. Ya, kemudian Nabi SAW bersabda, kullul muslim 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap orang muslim atas orang muslim lainnya haram darahnya. Ya, haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Ya, dan sabda Nabi SAW ini adalah termasuk perkataan Nabi SAW yang sering disebut-sebut oleh Nabi SAW di khutbah-khutbah hari raya. Ya, Nabi SAW menyampaikan perkataan ini. Setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Ya, buktinya Nabi SAW menyampaikannya di Haji Wada, di hari kurban, di hari Arafah, dan hari kedua dari hari-hari tasyrik. Ya, Nabi SAW bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Ya, sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian haram atas kalian, sebagaimana keharaman hari kalian ini, di negeri kalian ini, dan di bulan kalian ini. Nah, diceritakan bahwa sebagian sahabat berjalan bersama Nabi SAW. Kemudian salah seorang dari mereka tidur. Salah seorang dari mereka pergi ke tali orang yang tidur tersebut dan mengambilnya. Akibatnya orang yang tidur tersebut kaget. Nabi SAW bersabda, la yahillu li muslimin ayyurawwi'a musliman. Orang muslim tidak halal menakut-nakuti orang muslim lainnya. Orang muslim tidak halal menakut-nakuti orang muslim lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW menjelaskan tentang ghibah, menggunjing. Maka Nabi SAW bersabda, menggunjing itu adalah engkau menyebutkan saudaramu, menyebutkan tentang saudaramu dengan sesuatu yang ia benci. Ada yang bertanya kepada Nabi, bagaimana pendapatmu jika apa yang aku katakan memang ada padanya,
Nabi SAW bersabda, jika apa yang engkau katakan ada padanya, engkau telah menggunjingnya. Jika apa yang engkau katakan itu tidak ada padanya, engkau telah mengatakan sesuatu yang tidak ada padanya. Maka dalil-dalil yang telah disebutkan ini menegaskan kepada kita bahwa seorang muslim itu tidak halal mengganggu muslim lainnya dengan cara apapun. Ya, tidak halal mengganggu orang lain dengan cara apapun, baik dengan perkataannya atau dengan perbuatannya, tanpa alasan yang benar. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kaum mukminin bersaudara. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum muslimin itu bersaudara. Agar supaya apa? Agar supaya mereka saling menyayangi. Ya, agar supaya mereka saling mengasihi. Nabi SAW bersabda, "Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma." Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam cinta mencintai, sayang menyayangi, dan simpati bahu membahu itu ibarat satu tubuh. Jika salah satu organ tubuhnya sakit, maka seluruh organ tubuh yang lain mengeluh sakit. Ya, seperti tidak bisa tidur dan demam. Itu dia ya. Nah, ini pembahasan kita hadis yang ke-35. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada pembahasan hadis yang ke-36. Ya. Yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghasyiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarahum Allahu fi man 'indah wa man abta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Hadis diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, Nabi SAW mengatakan, "Man nafasa 'an mu'minin qurbatan min qurabi dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melapangkan, nafasa, melapangkan dari seorang mukmin satu kesusahan, satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan duniawi, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan dari kesusahan pada hari kiamat. Ya. Nah, ini adalah karena balasan itu sesuai dengan jenis perbuatannya. Ya, dan hadis-hadis yang semakna dengan ini sangatlah banyak. Seperti Nabi SAW bersabda, "Wa innama yarhamullah min ibadihi ruhama." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Allah akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Itu dia ya. Jadi orang yang melapangkan ya, satu kurbah, ya, satu kesempitan, ya, kurbah itu adalah kesempitan yang luar biasa yang menyebabkan orang yang mendapatkannya itu sedih. Ya, jadi kesempitan ini adalah merupakan kesempitan yang membuat
seseorang itu sedih. Nah, sedangkan nafasa yaitu meringankan, kesempitan seorang mukmin meskipun tidak sampai hilang 100%. Ya, meskipun tidak sampai hilang 100%. Nah, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah SWT, hendaknya kita sebagai seorang muslim berupaya membantu saudara kita muslim lainnya, ya, memberikan manfaat untuk mereka, ya, membantu orang-orang yang beriman dengan cara apa? Dengan ilmu, ya, dengan apa? Dengan harta, dengan bimbingan, dengan nasihat, dengan saran yang baik, bisa juga dengan tenaga. Nah, seorang muslim hendaknya melapangkan kesulitan, penderitaan, ya, saudara kita yang muslim. Ya, seorang muslim hendaknya melapangkan dengan membantu, menolong kesulitan-kesulitan, kesusahan, kesedihan yang dialami oleh muslim lainnya. Dengan cara apa? Dengan memberikan nasihat, dengan memberikan bimbingan, dengan apa lagi? Menghibur apabila dia terkena musibah, ya, membantunya, ya, dengan apa? Dengan memberikannya harta, membantunya dengan tenaga, dan juga melapangkan kesulitan yang dialami dengan memberikan bantuan agar urusannya itu selesai. Nah, bila seorang muslim, ya, membantu muslim lainnya dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang terbaik. Apa balasan terbaik yang Allah berikan? Ya, akan dilapangkan, ya, kesulitan yang dia dapatkan kelak pada hari kiamat. Dan kesulitan pada hari kiamat ini kesulitan yang terbesar. Oleh karenanya kita sebagai seorang muslim jangan bosan-bosan membantu saudara-saudara kita yang muslim, ya, agar urusannya itu selesai, ya. Jangan pernah bosan, karena dengan membantu mereka, menghilangkan kesulitan mereka, Allah akan hilangkan kesulitan kita kelak pada hari kiamat, ya. Nah, orang yang menghilangkan kesulitan seorang muslim di dunia, maka Allah akan hilangkan satu kesulitannya kelak pada hari kiamat. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW tidak bersabda dari salah satu kesempitan dunia dan akhirat yang seperti yang beliau sabdakan dalam memudahkan urusan dan menutup aib. Tentang hal ini ada yang mengatakan bahwa kurab, yaitu kesulitan-kesulitan yang merupakan kesempitan yang luar biasa. Jadi kurab ini adalah merupakan kesempitan yang luar biasa. Itu tidak terjadi pada semua manusia. Itu tidak terjadi pada semua manusia. Berbeda dengan kesulitan dan aib yang butuh ditutup yang hampir terjadi pada semua manusia. Kendati pun ada di antara mereka yang mendapatkan kesulitan dalam memenuhi salah satu kebutuhan penting. Ada lagi yang mengatakan bahwa kesulitan dunia tidak bisa dibandingkan dengan kesulitan akhirat. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyimpan pahala dengan meringankan kesulitan pada hari kiamat dari orang tersebut. Nah, hal ini diperkuat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengumpulkan manusia dari generasi pertama hingga generasi terakhir di suatu tempat.
Kemudian penyeru memperdengarkan suara kepada mereka. Penglihatan dapat meliputi mereka. Matahari dekat dengan mereka. Dan manusia sampai pada puncak kesedihan dan kesempitan yang tidak mampu mereka tahan dan tanggung. Sebagian manusia berkata kepada sebagian lainnya, tidakkah kalian lihat apa yang terjadi pada kalian? Kenapa kalian tidak melihat orang yang bisa meminta syafaat untuk kalian kepada Rabb kalian? Ya, di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, salah seorang dari mereka berdiri sementara keringatnya sampai separuh kedua telinganya. Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat manusia berkeringat hingga keringat mereka mengalir di bumi sampai 70 hasta, dan mulut mereka dikekang dengan keringat sampai ke telinga mereka. Ya, di dalam lafaz hadis Imam Muslim disebutkan, sesungguhnya keringat manusia pada hari kiamat kelak akan mengalir di bumi sampai 70 depa, 70 hasta, dan dengan ketinggian mencapai mulut mereka atau telinga mereka. Di dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW bersabda, apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, maka matahari didekatkan dengan hamba-hamba hingga sebatas 1 atau 2 mil. Kemudian panasnya matahari membuat mereka berkeringat, lalu mereka terendam dalam keringat sesuai dengan perbuatan mereka. Di antara mereka ada yang terendam hingga kedua tumitnya, ada yang terendam hingga kedua lutut, ada yang terendam hingga pinggangnya, dan di antara mereka ada yang terendam sampai ke mulutnya hingga ia seperti dikekang. Inilah salah satu daripada kesulitan kelak di hari akhirat, manakala kita dapat menghilangkan kesulitan, kesempitan yang luar biasa yang didapatkan oleh seseorang di dunia, yang ini membuatnya sedih. Kemudian selanjutnya Nabi SAW bersabda, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan, barang siapa memberikan kemudahan kepada orang yang mendapatkan kesulitan, maka Allah akan mudahkan, Allah akan berikan kemudahan untuknya di dunia dan di akhirat. Nah, ini menunjukkan bahwa kesulitan bisa saja terjadi di hari akhirat, karena Allah menjelaskan bahwa hari kiamat adalah hari yang sulit dan tidak mudah bagi orang-orang kafir. Ini menunjukkan bahwa hari kiamat itu mudah bagi selain mereka. Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang kafir. Memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan dalam hutang, ini ganjarannya besar. Memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan untuk membayar utang-utangnya dapat dilakukan dengan 2 cara. Ya, memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan untuk membayar utang-utangnya dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, memberikan tempo. Ya, memberikan tempo dan kelonggaran waktu sampai ia ada kelapangan dan mampu untuk membayar utangnya. Dan ini hukumnya wajib. Ya, memberikan tempo, kelonggaran waktu sampai dia punya kelapangan. Ya, mampu untuk membayar utangnya. Ini hukumnya wajib. Nabi Allah SWT berfirman,
dalam surah Al-Baqarah ayat 280, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kedua, memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan untuk membayar utang-utangnya dapat dilakukan dengan cara yang kedua, yaitu baik dengan menghapus atau membebaskan utangnya. Jika orang tersebut tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya. Jika tidak dapat melakukan demikian, maka hendaknya ia memberikan sesuatu atau jalan keluar yang bisa menghilangkan atau meringankan kesulitannya dalam melunasi utang-utangnya. Kedua perbuatan tersebut memiliki keutamaan yang sangat besar. Abu Hurairah telah menyebutkan, meriwayatkan hadis Nabi SAW di mana Nabi SAW bersabda, dahulu ada seorang pedagang yang selalu memberikan pinjaman kepada manusia. Jika ia melihat orang kesulitan membayar utangnya, ia berkata kepada para pembantunya, bebaskanlah utang dia. Semoga Allah SWT memaafkan dosa-dosa kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Dari Abu Qatadah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, siapa yang ingin diselamatkan Allah dari salah satu kesempitan hari kiamat, hendaklah ia meringankan orang yang berada dalam kondisi kesulitan, dalam kondisi utang, atau bebaskan utang darinya. Jadi siapa yang ingin diselamatkan Allah dari salah satu kesempitan hari kiamat, hendaklah ia meringankan orang yang berada dalam kondisi kesulitan, yaitu utang, atau bebaskan utangnya. Dari Abu Yasar radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memberi kelonggaran waktu kepada orang yang kesulitan membayar utang atau menghapus utang darinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menaunginya dalam naungannya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menaunginya dalam naungannya. Ya, inilah makna daripada perkataan Nabi SAW, barang siapa yang memudahkan orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan mudahkan dia, Allah akan memberikan kemudahan untuknya di dunia dan di akhirat. Kemudian Nabi SAW bersabda, oh ya, sudah 11.49 ya, tinggal 1 menit lagi. Nanti insyaallah ke depan kita akan melanjutkan perkataan Nabi SAW, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, sampai di sini saja pembahasan kita hadis yang ke-36. Ya, bila ada kebaikannya, maka ini datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahannya, ini datangnya dari diri Ustaz sendiri. Ya, sekian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.